Kerti Loke Bali. Bali, iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, LHP LKPD tahun anggaran 2020 pada pemerintah Provinsi Bali diserahkan langsung oleh Ismayatun selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara 4 BPKRI dan auditor utama keuangan negara 6 BPKRI Dori Santosa. Selain Ketua DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali Wayne Koster, sidang dihadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Bali beserta jajaran pemerintah Provinsi Bali dan PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali. Anggota 4 pimpinan pemeriksa keuangan negara 4 BPKRI, Ismayatun mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun 2020 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengadilan, penilaian risiko, kegiatan pengadilan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Untuk itu, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2020. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali. Di antaranya kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal, penatausahaan pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai serta belanja hibah dan belanja subsidi belum memadai. Dari tahun sebelumnya menjadi penyebab utama turunnya realisasi PAD Provinsi Bali tahun 2020. Namun demikian, meskipun menurun, rasio kemandirian APBD Provinsi Bali masih berada di atas 50%, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Bali dalam pelaksanaan otonomi daerah bersifat partisipatif. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan yang diberikan BPKRI dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin dalam pembangunan aset dan keuangan. Gubernur meminta agar BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk tidak henti-hentinya memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan pembangunan aset daerah sesuai dengan UUD. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota Bali dapat mempertahankan opini BPP yang telah diraih secara berturut-turut. Dan pada tahun 2021 ini kami kembali mendapatkan opini BPP dimaksud atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020. PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Sulianto menyampaikan sesuai visi misinya, pihaknya senantiasa untuk turut serta dalam peringatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan, salah satunya pemeriksaan LKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini BOK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan adalah wajar tanpa pengecualian. BPK memang masih menemukan beberapa permasalahan yang hendak menjadi perhatian pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Bali, yaitu penata usahaan atas pendapatan daerah belum memadai, penata usahaan dana hibah pariwisata tidak sesuai ketentuan, pengelolaan belanja tak terduga belum memadai, realisasi belanja premi asuransi kesehatan PBI tidak didukung dengan data yang valid, pengelolaan dan penata usahaan aset tetap yang belum tertib, dan kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan belanja modal. Sesuai dengan prinsip bahwa dalam rangka membangun Bali yang lebih baik, dalam rangka membangun sinergi hubungan antara provinsi dan kabupaten kota dan antar kabupaten kota, maka perlu dibangun sinergitas hubungan yang harmonis dalam komunikasi dalam membangun Bali masa depan. Indonesia, Elinga.
PLT Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali berharap sesuai pasal 20 ayat 3 UUD nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah kabupaten kota menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Nangun Sakkerti Loke Bali. Wakil Gubernur Bali Cokordo Oko Arte Ardan Sukawati beserta Sekda Provinsi Bali menghadiri rapat koordinasi pengawasan internal Rakorwasin Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Bali. Kegiatan yang bertempat di Gedung Wiswasaba Utama, kantor Gubernur Bali tersebut mengangkat tema pemulihan pariwisata menuju kebangkitan ekonomi Bali. Indah alam Bali Dumogi sedatengah molihan kerahayuan sami. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah APIP untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, koordinasi antar APIP, daerah dan BPKP dalam melakukan pengawasan di pemerintah daerah, sinergitas mengatasi permasalahan atau kendala yang dihadapi APIP, serta memperkuat komitmen tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP. Niki wanta untuk Bali Elinyang sami Nangun Sakkerti Loke Bali Sane kedadosan visi Bali mangke. Fokus yang terpenting saat ini adalah sinergi pengawasan pusat dan daerah sehingga tercapainya tujuan bersama. Ia menambahkan pentingnya komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah yang belum optimal disebabkan oleh kualitas perencanaan yang belum maksimal, serta cross-cutting program belum dirancang dengan baik. Selanjutnya menjelaskan mengenai urgensi pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, fokus peningkatan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Kegiatan ini mengangkat tema pemulihan pariwisata menuju kebangkitan ekonomi Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh bupati, wakil bupati kabupaten kota di Bali. Nike wanta visi krama Bali mangkin elingan nangun Sakkerti Loke Bali Nike wanta visi krama Bali mangkin elingan nangun Sakkerti Loke Bali Nike wanta visi krama Bali mangkin elingan nangun Sakkerti Loke Bali Nike wanta visi krama Bali mangkin. Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan groundbreaking pembangunan embung di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan. Pembangunan embung ini sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan banjir sekaligus sebagai potensi daya tarik wisata. Bali iragama sikian dan Kawasan di sekitar Desa Sanur Kauh kerap terjadi genangan air saat diguyur hujan lebat. Hal ini disebabkan oleh kontur geografisnya yang lebih rendah dibanding daerah lain di sekitarnya. Terkait hal tersebut, perlu dibangun sebuah embung untuk menampung air banjir. Embung ini nantinya akan mengurangi intensitas genangan air di kala hujan yang bermuara ke Tukat Loloan dan Tukat Ngenjung.
Embung dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dengan pagu 70 miliar rupiah. Gubernur Bali Wayne Koster yang melaksanakan groundbreaking pembangunan embung menekankan, Kota Denpasar yang memiliki ketersediaan lahan terbatas harus mampu melaksanakan pembangunan secara optimal. Selain mengatasi banjir, embung ini akan ditata sebagai objek wisata baru di Kota Denpasar yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Elingang sami nangun sakirtilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami ngiring sarang-sarang ngastiti bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek pakenyang Bali iragama sikian lan sarang lestarian indah alam Bali dumugi serta tengah moli. Pada hari ini dilakukan groundbreaking pembangunan Embung Sanur yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum PUPR Republik Indonesia yang menjadi program prioritas kami mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden untuk menangani masalah banjir dan juga konservasi dan pariwisata, dan terutama sekali saya kira wilayah ini tidak saja akan dijadikan pembangunan sarana prasarana embung, tapi juga akan dibangun kawasan terintegrasi dengan pariwisata serta juga untuk pengembangan pusat perekonomian di wilayah Sanur ini. Sehingga dengan demikian pembangunan tidak saja bermanfaat dalam kaitan dengan pengendalian banjir, daya gunaan air, tapi juga akan memberi nilai ekonomi yang lebih optimal bagi Bali, khususnya Kota Denpasar di wilayah Sanur ini. Lan harmonis pakedek pakenyang nangun satkerti loke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga nangun sakkerti loke Bali, bola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Luas tampungan embung Sanur ini sekitar 9.600 meter persegi dengan volume tampungan mencapai 34.500 meter kubik. Pembangunan dilaksanakan melalui 2 tahapan. Pada tahap pertama tahun 2021 dengan anggaran yang digunakan senilai 20 miliar rupiah. Sementara pada tahap kedua menggunakan anggaran 50 miliar rupiah dan direncanakan rampung tahun 2022. Pembangunan Embung Sanur merupakan hal penting untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur sebagai implementasi program sesuai visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui program pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.